Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Saya Nabila Devianti Putri Maharani, NIM 2005520065. Saya Ita Sri Astuti dengan NIM 2005520066. Saya Cindy Dinar Safira dengan NIM 2005520072. Dan saya Umi Salamah dengan NIM 2005520067. Kami di sini akan mempresentasikan algoritma KNN untuk memprediksi harga mobil bekas dan mengimplementasikan naive Bayes classification dengan Python untuk memprediksi apakah seseorang menghasilkan lebih dari $50.000 per tahun. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai yang pertama latar belakang, yang kedua kajian deduktif, yang ketiga kajian induktif, yang keempat metode pengumpulan data, yang kelima jenis data, yang keenam implementasi, dan yang ketujuh kesimpulan. Oke, selanjutnya latar belakang. Sejalan dengan kemajuan teknologi menyebabkan semakin banyak jenis kendaraan roda 4 yang ditawarkan di pasaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang membutuhkan kendaraan roda 4 atau mobil berasal dari golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke atas yang tidak terpengaruh oleh dampaknya krisis global. Bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah yang tidak cukup memiliki dana untuk membeli mobil baru, memiliki alternatif lain yaitu membeli mobil bekas. Mobil bekas kebanyakan memiliki kualitas yang baik sehingga banyak minat konsumen terhadap mobil bekas sebagai pilihan. Definisi klasifikasi. Klasifikasi sebagai suatu tugas memetakan atribut X ke dalam label kelas Y. Klasifikasi adalah proses untuk menempatkan objek tertentu atau konsep dalam satu set kategori. Berdasarkan sifat masing-masing objek, supervised method adalah metode yang berusaha untuk menemukan hubungan antara atribut input atau variabel independen dan atribut target atau kelas yang disebut dengan variabel dependent. Selanjutnya, tahapan klasifikasi. Yang pertama ada pre-processing data, yang kedua ada pembuatan model dalam klasifikasi. Processing data. Yang pertama, data integrasi, yang kedua data cleaning, yang ketiga transformasi data, yang keempat data reduksi. Selanjutnya ada pembuatan model dalam klasifikasi. Yang pertama, pembelajaran atau pembangunan model. Tahap awal proses klasifikasi yaitu mendapatkan model klasifikasi dari data latihan. Menggunakan algoritma klasifikasi. Atribut tabel kelas adalah T-Numerate dan learned model atau classifier digambarkan pada blok aturan klasifikasi. Yang kedua ada klasifikasi. Data uji digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi dari model yang dihasilkan. Jika keakuratan tersebut dianggap dapat diterima, maka aturan itu dapat diaplikasikan untuk mengklasifikasikan data record yang baru. Selanjutnya ada asumsi dalam klasifikasi. Pembuatan model dari penentuan kelas-kelas. Yang pertama, setiap record diasumsikan sudah mempunyai kelas yang dikenal seperti ditentukan oleh tabel kelas atribut. Yang kedua, kumpulan record yang digunakan untuk membuat model tersebut kumpulan pelatihan atau training set. Yang ketiga, model direpresentasikan sebagai classification rules array atau formula matematis. Selanjutnya ada algoritma KNN. Pengertian dari algoritma KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak di mana masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari data. Selanjutnya, konsep data dalam KNN. Yang pertama, ada menentukan jumlah kelompok neighbor atau K-nya. Yang kedua, mengambil data K terdekat dari data terbaru berdasarkan jarak Euclidean antar keduanya. Yang ketiga, dari K neighbor, hitung berapa banyak data point yang masuk di masing-masing kategori. Yang keempat,
memasuki data baru ini ke dalam kelompok yang memiliki jumlah keyboard terbanyak. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama, install atau add dataset yang Anda butuhkan pada Kaggle. Lalu, import libraries yang diperlukan, seperti contoh import Pandas ASPD. Setelah itu, load data harga mobil bekas merek Toyota di UK berdasarkan lokasi data, seperti contoh yang bertuliskan merah pada gambar di atas. Lalu, bersihkan data yang tidak lengkap jika ada. Setelah itu, memeriksa tipe data mana yang bernilai integer dan float untuk diolah selanjutnya. Setelah diolah, definisikan input-output data yang menggunakan tipe data integer dan float. Lalu, membagi data untuk training dan validasi atau tes. Selanjutnya, membangun machine learning model dengan algoritma Kerner-Snake-Borch atau KNN dengan menggunakan MSE dan ada akurasi 0,099%. Untuk input selanjutnya, kita akan menggunakan elbow method untuk menentukan nilai K terbaik. Selanjutnya, kita akan menampilkan grafik nilai K berdasarkan MSE. Dapat kita lihat pada elbow curve for test, semakin tinggi nilai K, maka nilai MSE semakin rendah. Selanjutnya, kita akan melakukan koreksi nilai K dengan menggunakan nilai K terbaik berdasarkan hasil dari elbow method. Nilai K terbaik ada nilai K yang menghasilkan MSE minimum. Dalam kasus ini, K bernilai 97. Dari hasil koreksi ini, kita dapat mendapatkan akurasi untuk model baru sebesar 10,30% dan untuk model lama yaitu sebesar 9,91%. Dalam penggunaan machine learning yang dibuat untuk memprediksi harga mobil bekas di UK, yaitu tahun dibuatnya mobil, jarak tempuh mobil dalam satuan mil, pajak kendaraan yang berlaku, kebutuhan rata-rata bahan bakar dalam satuan mpg, dan besarnya ukuran mesin. Konversi mata uang 1 pon yaitu sebesar Rp19.110. Data ini diambil pada tahun 2021, tepatnya 2 Januari. Data mobil bekas yaitu pada tahun 2019 dengan 5.000 mili, pajak 145, dan MPG 30,2, dan engine size 2. Pada penggunaan machine learning untuk memprediksi harga bekas, yaitu sebagai berikut. Dari data yang ditunjukkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hasil prediksi harga mobil bekas dengan model lama yaitu sebesar 15.614.325 pounds atau jika dirupiahkan yaitu sebesar 290.389.750 juta dengan akurasi sebesar 9,91%. Sedangkan hasil prediksi harga mobil bekas dengan model baru yaitu sebesar 14.988.659 pounds atau jika dirupiahkan yaitu sebesar 280.433.288 dengan akurasi sebesar 10,30%. 2. Pengklasifikasi naive Bayes dengan Python. Kami akan mengimplementasikan algoritma naive Bayes classification dengan Python untuk memprediksi apakah seseorang menghasilkan lebih dari 50.000 per tahun. Yang pertama ada pengantar algoritma naive Bayes. Dalam machine learning, klasifikasi naive Bayes adalah algoritma yang mudah dan kuat untuk tugas klasifikasi. Klasifikasi naive Bayes didasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi independensi yang kuat antar fitur. Klasifikasi naive Bayes menghasilkan hasil yang baik ketika kita menggunakannya untuk analisis data tekstual seperti natural language processing. 2. Intuisi algoritma naive Bayes.
Naive-Bayes classifier menggunakan teorema Bayes untuk memprediksi probabilitas keanggotaan untuk setiap kelas, seperti probabilitas bahwa catatan atau titik data yang diberikan termasuk dalam kelas tertentu. Naive-Bayes classifier mengasumsikan bahwa semua fitur tidak berhubungan satu sama lain. Ada atau tidak adanya fitur tidak mempengaruhi ada tidaknya fitur lainnya. 3. Jenis algoritma Naive-Bayes. Yang pertama ada Gaussian Naive-Bayes, yang kedua ada multinomial Naive-Bayes, yang ketiga ada Bernoulli Naive-Bayes. Naive-Bayes adalah salah satu algoritma klasifikasi yang paling mudah dan cepat. Ini sangat cocok untuk volume data yang besar. Itu berhasil digunakan dalam berbagai aplikasi seperti spam filtering, text classification, sentiment analysis, dan recommender system. Selanjutnya menggunakan teorema probabilitas Bayes untuk memprediksi kelas yang tidak diketahui. Langkah pertama adalah import libraries. Kita bisa melihat pada gambar yang tertera di slide. Langkah selanjutnya import dataset. Untuk caranya kita bisa lihat di slide yang tertera di PPT. Yang selanjutnya ada exploratory data analysis. Sekarang kita akan mengeksplorasi data untuk mendapatkan wawasan tentang data. Untuk langkahnya kita dapat melihat yang tertera pada PPT. Kita dapat melihat bahwa ada 32.561 instan dan 15 atribut dalam kumpulan data. Kita akan melihat 5 baris data set teratas. Selanjutnya kita akan mengganti nama kolom. Kita dapat melihat bahwa dataset tidak memiliki nama kolom yang tepat. Kolom hanya diberi label sebagai 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita harus memberikan nama yang tepat ke kolom. Kita akan melakukannya sebagai berikut dengan langkah-langkah yang tertera pada PPT. Output yang pertama dapat dilihat pada PPT yang ditampilkan. Output yang kedua seperti berikut. Kita dapat melihat bahwa nama kolom diganti. Sekarang kolom tidak memiliki nama yang bermakna. Selanjutnya ada jenis variabel. Pada bagian ini, saya memisahkan dataset menjadi variabel kategori dan numerik. Ada campuran variabel kategori dan numerik dalam kumpulan data. Variabel kategori memiliki tipe data objek, variabel numerik memiliki tipe data int64. Pertama-tama, kita akan mengeksplorasi variabel kategori. Langkahnya seperti yang tertera pada presentasi di atas. Materi selanjutnya ada ringkasan variabel kategori. Ada 9 variabel kategori. Variabel kategori diberikan oleh kelas kerja, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, hubungan, ras, jenis kelamin, negara, asli, dan pendapatan. Pendapatan adalah variabel target. Jelajahi masalah dalam variabel kategori. Pertama, saya akan mengeksplorasi variabel kategori. Nilai yang hilang dalam variabel kategori bisa dilihat di slide tersebut. Kita dapat melihat bahwa tidak ada nilai yang hilang dalam variabel kategori. Saya akan mengonfirmasikan ini lebih lanjut. Selanjutnya ada jumlah frekuensi variabel kategorikal. Yang pertama, kelas kerja. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, status perkawinan, bisa dilihat di slide tersebut. Yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, hubungan. Yang keenam, ras. Yang ketujuh, jenis kelamin. Ke-8, negara asli. Yang ke-9, pendapatan, bisa dilihat di slide tersebut. Selanjutnya ada explore work class variable. Kita dapat melihat bahwa ada 1083 nilai yang dikodekan sebagai dalam variabel kelas kerja. Saya akan menggantikan ini dengan NaN. Bisa dilihat di slide tersebut.
bahwa sekarang kita dapat melihat bahwa tidak ada nilai yang dikodekan sebagai dalam variabel kelas pekerja. Saya akan mengadopsi pendekatan serupa dengan kolom pekerjaan dengan negara asli. Selanjutnya, explore variabel pekerjaan. Bisa dilihat di slide tersebut, kita dapat melihat bahwa ada 1080-43 nilai yang dikodekan sebagai dalam variabel pekerja. Saya akan menggantikan ini dengan NaN. Selanjutnya, explore native country variable. Bisa dilihat di PPT tersebut. Kita dapat melihat bahwa ada 583 nilai yang dikodekan sebagai variabel native country. Saya akan menggantikan ini dengan NaN. Selanjutnya, memeriksa kembali nilai yang hilang dalam variabel kategori. Sekarang kita dapat melihat bahwa variabel kelas kerja, pekerjaan, dan negara asli berisi nilai yang hilang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi pemaparan dari Mbak Umi Salama. Ada jumlah label, yaitu kardinalitas. Jumlah label dalam variabel kategori dikenal sebagai kardinalitas. Sejumlah besar label dalam variabel dikenal sebagai kardinalitas tinggi. Kardinalitas tinggi dapat menimbulkan beberapa masalah serius dalam model pembelajaran mesin. Jadi, saya akan memeriksa kardinalitas tinggi. Dapat dilihat dalam kolom bahwa kolom native country berisi jumlah label yang relatif banyak dibandingkan dengan kolom lainnya. Selanjutnya, saya akan memeriksa kardinalitas setelah split test latihan. Selanjutnya ada mengeksplor variabel numerik. Ringkasan variabel numerik dapat dilihat ada 6 variabel numerik. Ini diberikan berdasarkan usia, FNLWGT, education num, capital gain, capital loss, and hours per week. Semua variabel numerik bertipe data discrete. Selanjutnya, jelajahi masalah dalam masalah numerik. Sekarang saya akan mengeksplorasi variabel numerik. Nilai yang hilang dalam variabel numerik. Kita dapat melihat bahwa semua 6 variabel numerik tidak mengandung nilai yang hilang. Selanjutnya ada deklarasi vektor fitur dan variabel target. Selanjutnya adalah pisahkan data menjadi set pelatihan dan pengujian terpisah. Lalu, di slide selanjutnya ada rekayasa fitur. Rekayasa fitur adalah proses mengubah data mentah menjadi fitur berguna yang membantu kita memahami model dengan lebih baik dan meningkatkan daya prediktifnya. Saya akan melakukan rekayasa fitur pada berbagai jenis. Pertama, saya akan menampilkan kembali variabel kategori dan numerik secara terpisah. Dapat dilihat dalam slide ini. Selanjutnya ada ini. Lalu rekayasa nilai yang hilang dalam variabel kategori. Ada beberapa slide yang akan melihatkan beberapa hasil Kaggle. Memeriksa nilai yang hilang di Xtrain dan Xtest. Mengkodekan variabel kategorikal. Dan ada beberapa contoh dalam hasil Kaggle kami. Dapat dilihat dalam video di atas. Dan selanjutnya ada contoh Xtrain head. Saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi Mbak Nadila. Pada slide ini yaitu lanjutan dari hasil output pada slide sebelumnya. Dari pengkodean kategori variabel, kita dapat melihat bahwa dari awal itu hanya terdapat 14 kolom. Sekarang, kita sudah memiliki 113 kolom. Slide selanjutnya, pada saat pelatihan dan pengujian atau training set dan test set yang siap untuk pembuatan model,
Sebelum itu, kita harus memetakan semua variabel fitur ke skala yang sama. Selanjutnya, kita akan masuk pada fitur scaling, yaitu sebagai berikut. Dataset Xtrend yang siap untuk dimasukkan ke dalam pengklasifikasian Gaussian Naive Bayes, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan masuk pada modul training. Lalu, memprediksi resultnya. Selanjutnya, kita akan mengecek skor akurasi pada modul ini. Dapat dilihat bahwa skor akurasi dari modul ini yaitu sebesar 0,8083. Selanjutnya, kita akan membandingkan akurasi train set dan test set. Skor akurasi training set yaitu sebesar 0,8067, sedangkan akurasi test set yaitu menjadi 0,8083. Kedua nilai ini cukup sebanding sehingga tidak ada muncul tanda-tanda overfitting. Selanjutnya, kita akan membandingkan akurasi model dengan akurasi nul. Akurasi model ini yaitu 0,8083. Namun, kami tidak dapat mengatakan bahwa model kami sangat bagus berdasarkan akurasi di atas. Kita harus membandingkannya dengan akurasi nul. Akurasi nul adalah akurasi yang dapat dicapai dengan selalu memprediksi kelas yang paling sering muncul. Jadi, pertama-tama kita harus memeriksa distribusi kelas di test set. Kita dapat melihat bahwa kemunculan kelas yang paling sering adalah 7407. Jadi, kita dapat menghitung akurasi 0 dengan membagi 7407 dengan jumlah kemunculan. Kita dapat melihat bahwa skor akurasi model yaitu sebesar 0,8083. Tetapi, skor akurasi 0 adalah 0,7582. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa model klasifikasi Gaussian Naive Bayes kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memprediksi label kelas. Sekarang, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa akurasi model klasifikasi kami sangat baik. Model Naive Bayes melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal memprediksi label kelas. Dalam proyek ini, saya membuat model pengklasifikan Gaussian Naive Bayes untuk memprediksi apakah seseorang menghasilkan lebih dari 50.000 per tahun. Model ini menghasilkan kinerja yang sangat baik yang ditunjukkan dengan akurasi model yang ditemukan sebesar 0,8083 dengan skor akurasi training set sebesar 0,8067, sedangkan akurasi test set menjadi 0,8083. Kedua nilai ini cukup sebanding, jadi tidak ada tanda-tanda overfitting. Setelah membandingkan skor akurasi model Naive Bayes dengan skor akurasi 0, kita dapat menyimpulkan bahwa model pengklasifikasian Gaussian Naive Bayes kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memprediksi label kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan atas perhatiannya, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.